Sudah hampir 2 minggu game Arknight Enfield rilis dan banyak sekali review yang udah hadir nih buat game ini ya. Mulai yang dari so elit sampai yang elit banget nih reviewnya, alias yang positif hingga negatif. Nah, di video kali ini gue bakal coba untuk kupas game Enfield ini melalui sudut pandang gue sebagai player yang bisa dibilang cukup jarang mainin game gacha. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja simak video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kita tahu kalau Enfield ini pakai Unity Engine yang udah dioprek atau di custom oleh developernya dengan menambahkan banyak unsur seperti high fidelity 3D graphics, rendering yang kompleks, bahkan yang paling detail adalah sistem factory atau pabrik yang bener-bener terasa nyata banget. Dan tentunya buat game dengan Unity Engine seperti ini udah termasuk effort dan keren banget ya, terutama untuk detail ketika lagi hujan gitu kan, dimana karakternya itu bakal kelihatan basah dengan kayak ada gelembung-gelembung dari airnya gitu kan. Dan itu salah satu hal yang bener-bener positif banget ya buat game ini ya. Dan yang paling penting buat game ini tentunya adalah optimalisasinya, yang dimana buat game gacha semi open world dengan grafik memukau, bisa dibilang Enfield ini sukses besar cuy. Gak banyak loh developer game gacha open world gini yang bisa optimal banget ketika game gachanya itu baru pertama kali rilis cuy. Biasanya bakal ada banyak trouble yang ditemukan karena perbedaan device dari playernya. Namun HG atau High Grip selaku developer Enfield ini berhasil mengatasi masalah tersebut. Sistem gacha, kalau ada yang bilang gacanya jelek atau kikir kayak game setelah Sora, ya mungkin ini kesalahan berpikir kalian sebagai player game gacha. Simpelnya gini, game gacha dan kalau lu mau dapetin karakter yang emang nggak mau gacha, ya susah gitu loh. Apalagi ini game gacha coy, tentunya buat player F2P nggak bakal jadi rekomendasi kalau lu mau koleksi hampir semua karakter, kecuali lu bener-bener hoki wangi banget ya di game gacha. Jadi game gacha manapun nih pastinya udah punya sistem gacha yang unik masing-masing cuy. Dan menurut gue sistem gacha di Enfield ini cukup fair kok, dan juga sistem PT-nya juga sederhana gitu kan, karena masih ada yang dibawa sampai ke next banner, ada juga yang ke reset. Dan selain itu limited Enfield juga kan bisa dibilang meskipun ada dalam satu patch itu ada 3 karakter bersamaan ya di dalam satu banner gitu loh. Jadi menurutku ini masih worth it aja gitu, dan masih cukup oke buat sistem gacanya coy. Kemudian berikutnya tentang mekanik combat. Ya buat gue ini cukup fun lah ya, tapi mungkin emang ini bukan kelas gue. Yang artinya apa? Memang mekanik combat party on field ini seru banget dengan adanya gimmick QTE combo juga ya kan. Namun sayang, gue harus bilang ini kurang variatif coy. Style combatnya cuman gitu-gitu aja, dan ya ini buat gue pribadi cukup boring, karena gue bisa bilang gue lebih suka gameplay yang fast pace coy. Sedangkan untuk Enfield ini terkesan kayak kita di slow pace aja gitu ya. Variatif kombonya juga masih kurang cuy. Bahkan gue berani bilang Genshin Impact combatnya jauh lebih baik cuy dibandingkan Enfield. Tapi di sini gue nggak bakal bandingin keduanya, karena kita bakal bahas aja tentang Enfield yang menurut gue dari segi combo ini masih kurang banget. Gue malah mikir mending Enfield jadi ini sebagai semi turn based ya stylenya, kayak misalnya Final Fantasy 7 Remake atau Tales series, karena jujur aja ini kombonya jelek jir, cuman gitu-gitu aja. Bahkan boss sama mobnya pun masih terlalu template cuy, serangan-serangannya yang gampang banget lah buat ditebaknya cuy, dan kurang variatif juga gitu seperti yang gue bilang sebelumnya cuy. Story yang menurut gue sih bisa oke lah untuk kalian ikutin, dan ya ini story gak terlalu berat dan emang gak terlalu berhubungan sama series Arknight sebelumnya, jadi masih worth it banget buat kalian ikutin. Dan mungkin karena gue masih baru nyampe di Wuling ya, jadi anggap aja ini kayak masih pengenalan patch coy. Jadi storynya banyak banget ya, pingnya buset dah. Nah, yang jadi poin utama yang justru bikin player Enfield ini betah maininnya ya sistem pabriknya ini coy. Mungkin player yang cobain Enfield gak bakal lanjut mainin gamenya kalau misal gak ada sistem factory kayak gini cuy. Karena jujur-jujuran aja, kalau misalnya Enfield gak punya sistem kayak gini, gue bisa bilang ini game gacha ampas dengan grafik yang bagus tanpa ciri khas menarik.
Party on Field yang mau kalian banggakan. Game duet Neck Abyss yang sama-sama game gacha udah duluan coy nerapin sistem ini. Jadi emang bener-bener Anfield ini yang jadi poin plusnya ya di factory sistemnya coy, yang bikin playernya emang pengen betah gitu kan. Lebih banyak buat kita itu melakukan eksplorasi gitu kan. Ya di bagian factory sistemnya ini karena kita bisa bereksperimen gitu kan, kayak mainin logika kita buat ngebangun pabrik biar gak tersumbat coy. Desain karakter yang juga menurut gue kurang menarik ya di mataku ya. Sejauh ini sih baru 2 karakter yang mencuri perhatianku di game Arknight Anfield ini. Yang pasti Perlika sama Fione doang. Sisanya kayak angin lewat coy. Mungkin sifat bodohnya si Chen juga ngebantu kali ya bikin impress karakter juga lumayan. Cuman buatku masih belum ada karakter yang benar-benar menarik banget. Tapi ini soal preferensi ya, dan gue bisa bilang desain karakternya emang kurang sih nih game Anfield ini ya. Kemudian yang paling parah menurutku ya adalah UI-nya yang terlalu kompleks. Entah lu main di mouse and keyboard atau bahkan controller ya. Jujur nih, UI-nya ribet banget jir, kompleks itu. Padahal bisa aja loh dibikin lebih sederhana, lebih simple gitu kan. Karena mungkin ini masih patch awal kali ya, jadi mereka berpikir untuk ngasih UI yang banyak banget biar playernya tuh tertarik gitu ya. Tapi menurutku ini males banget jir. Gue cukup berpikir kalau emang game ini tuh masih perlu QOL lebih banyak lagi yang bener-bener bisa ngebantu playernya gitu, biar gak ribet-ribet coy sama UI-nya ya. Dan emang kata temen gue juga bilang kalau Arknight sebelumnya pun juga UI-nya emang seribet itu ya, sebanyak itu ya. Dan menurutku ini bener-bener too much sih ya. Jadi peletakan dari UI-nya tuh juga kadang ampas jir. Kadang ada yang kayak gak bisa diklik tapi ternyata bisa diklik coy. Sedangkan yang kayak bisa diklik ternyata gak bisa diklik anjing. Kemudian fitur lainnya yang mungkin berguna banget ya subtitle Indonesianya sih. Meskipun memang agak kaku ya untuk translate-nya, seenggaknya ini fitur berguna banget buat orang yang mungkin bahasa Inggrisnya di bawah rata-rata atau bahkan nggak bisa bahasa Inggris. So mungkin itu aja dari gue soal Arknight Anfield, dari pendapat gue pribadi sebagai sudut pandang player game non gacha ya. Dan gue tahu bakal ada beberapa poin yang bakal kalian sangkal, dan gue fan-fan aja karena emang ini soal preferensi cuy. Tapi kalau lu komen dengan seakan-akan gue harus setuju sama pendapat lu, berarti lu nggak bisa menghargai pendapat satu sama lain cuy. Buatku game gacha itu game gratis, dan apa yang lu dapetin ya hasil dari developer yang bisa manfaatin keadaan atau enggak gitu ya. Karena kita benar-benar main gamenya gratis gitu. Jadi mau kayak gimana coy, kalian mau berharap dengan fitur-fitur yang banyak kayak game AAA, ya lu mending beli game AAA aja anjir, langsung dapetin fitur yang udah pasti gak mengecewakan gitu ya. Dan kalau emang lu pengen game gacha dengan grafik AAA yang sejauh ini yang gue mainin bener-bener sampai detik ini gue masih mainin, satu-satunya game itu Wuthering Waves. Tapi di sini gue netral aja, gue nggak bakal ngebahas Wuthering Waves sama sekali karena di sini kita fokusnya ke Anfield aja. Dan apakah game ini recommended buat kalian cobain? Ya, Anfield recommended banget buat kalian mainin kalau lu punya banyak waktu buat nganggur dan gak cocok buat lu yang sibuk atau cuman bisa main game di bawah sejam tiap hari. Jadi intinya nih soal preferensi aja. Intinya kalau lu itu sibuk banget orangnya, ya Anfield kurang cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pengangguran yang banyak acara, ya ini cocok banget buat lu mainin, buat ngisi waktu luang lu sampai dapetin 19 juta lapangan pekerjaan ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk pendapat gue mengenai game Arknight Anfield ini. Kalau misalkan punya saran atau pendapat lain bisa komen aja di kolom komentar cuy. Kita diskusi bersama secara sehat di komentar ya guys ya.